hadirin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah masih bisa bertemu kembali dengan bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan, yaitu Sayyidus Syuhur, tuannya, rajanya bulan. Di dalam Ramadan ini banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran yang pertama adalah spirit tentang ibadah. Kita tahu di dalam bulan Ramadan ini peningkatan kualitas keimanan umat Islam sangat meningkat. Kita melihat Ramadan ini penuh semarak, di mana masjid-masjid dipenuhi oleh jemaah, baik melaksanakan sholat sunnah tarawih, melaksanakan iktikaf di masjid, melaksanakan baca Quran, tadarus Al-Quran, bahkan syukur-syukur kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Maka spirit ibadah ini harus tetap kita pegang, harus tetap kita istiqomahkan. Paling tidak ada 3 amalan utama yang kita pegang pada Ramadan ini. Yang pertama adalah peningkatan kualitas sholat kita. Di bulan Ramadan diusahakan agar kualitas sholat kita lebih meningkat. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melaksanakan sholat berjamaah di masjid setiap 5 waktu. Karena laki-laki wajibnya adalah di masjid, sedangkan kaum ibu adalah sunnah di masjid. Sunnahnya di rumah, bukan di masjid. Artinya apa? Selama Ramadan, peningkatan kualitas kita, terutama dalam sholat, lebih kita maksimalkan. Yang kedua, kita laksanakan sholat sunnah nawafil. Nanti setelah subuh kita zikir, ketika matahari terbit, kira-kira 5 menit setelah matahari terbit, kita melaksanakan apa yang disebut dengan salat isyraq atau salat syuruk. Walaupun ini hukumnya sunnah mustaqillah, tapi pahalanya luar biasa. Ada beberapa hadis mengatakan bahwa siapa orang yang salat isyraq, salat syuruk, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya ibadah haji. Setelah itu kita melaksanakan salat duha, kita laksanakan qabliyah zuhur, kita laksanakan ba'diyah zuhur, kita laksanakan qabliyah asar, kita laksanakan qabliyah dan ba'diyah maghrib, kita laksanakan qabliyah dan ba'diyah isya. Jadi bagaimana Ramadan ini kualitas sholat kita lebih bagus, kualitas ibadah kita lebih baik. Yang kedua, target kita dalam ibadah ini adalah yaitu kita selalu membaca Al-Quran. Di dalam konsep hadis, al-jannatu mustaqatun ila abadina tali al-Quran habidul lisan mut'imul ji'an wasa'imina fi syahri Ramadan.
surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama adalah ta'limul Quran. Ini menarik. Di dalam hadis Nabi tidak mengatakan qari'ul Quran, tapi yang diucapkan Nabi ta'limul Quran. Apa beda qari dan tali? Qari masdarnya qiraah. Orang yang baca namanya qari. Sedangkan tilawah dalam masdar dari kalimat tala yatlu. Tilawah orangnya cari Quran. Kalau qari qiraatul Quran hanya sekedar membaca. Setelah dibaca selesai ditutup kembali. Tapi kalau cari Quran dia bukan hanya sekedar membaca, tapi dia juga memahami artinya, dia juga mengerti maknanya, dia juga membuka tafsirnya, dan dia juga bisa mengamalkan sehari-hari. Maka amalan utama dalam ibadah di bulan Ramadan ini, setelah yang pertama kita tingkatkan kualitas sholat kita, maka yang kedua adalah bagaimana kita selalu membaca Al-Quran. Orang yang baca Quran, kata Nabi, man qara'a al-Quran harfan min kitabillah walahul hasanah wa likulli hasanatin asru amsalihah wa laisa alif lam mim harfun bal al-alif harfun, lamun harfun, mimun harfun. Barang siapa yang baca Quran, kata Nabi, satu huruf dari Al-Quran, ini hadis diriwayatkan Tirmizi, maka dia akan mendapatkan pahala satu huruf daripada Al-Quran, satu kebaikan. Likulli hasanatin asru amsalihah. Setiap satu kebaikan dia berkembang menjadi 10 kebaikan. Artinya apa? Kata Nabi, walaysa alif lam mim harfun. Bukanlah kita baca Al-Quran satu ayat alif lam mim satu huruf, tidak. Kata Nabi, al-alif, alifnya satu kebaikan, lamnya satu kebaikan, mimnya satu kebaikan. Jadi satu ayat di Al-Quran kalau kita baca alif lam mim, itu ada 3 kebaikan. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10. Berarti ketika kita baca alif lam mim, maka 30 kebaikan. Luar biasa hadirin. Berapa kebaikan yang kita peroleh kalau kita bisa syukur-syukur menghatamkan Quran. Satu huruf dalam Al-Quran 10 kebaikan. Yang kedua, barang siapa yang sering membaca Quran, insya Allah hatinya akan tenang dan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazil al-Quran wa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, dia menjadi syifa, dia menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka siapapun dia, insya Allah kalau dia baca Al-Quran, hatinya akan tenang. Kenapa hati kita sering gelisah, hati kita sering tidak tenang? Karena kita jauh dari Al-Quran. Pak, insya Allah kalau kita sering baca Quran, membuat hati ini akan menjadi tentram. Yang ketiga, barang siapa yang baca Quran, mendawamkan Quran, insya Allah rumahnya akan terang benderang.
Kenapa rumah kita kadang-kadang gelap, kadang-kadang sumpah, kadang-kadang tidak ada cahaya? Karena rumah kita tidak disinari Al-Quran. Insya Allah kalau di rumah kita sering kita baca Quran, sering mendengarkan ayat-ayat Quran, insya Allah rumah kita menjadi rumah yang terang benderang. Apalagi keutamaan orang yang baca Quran, insya Allah nanti Quran akan menjadi syafaat kita di hari kiamat. Manakala kita dalam keadaan bingung, gelisah di hari Yaumul Mahsyar nanti, Quran akan datang. Quran menjadi syafi'an, menjadi obat penawar kita ketika kita di akhirat. Amalan yang ketiga, amalan utama ibadah bulan Ramadan adalah dengan cara memperbanyak sedekah, mengeluarkan infak, mengeluarkan zakat, dan mengeluarkan sedekah. Kita kasih, memberikan takjil, memberikan makan orang yang sedang berbuka puasa. Maka insya Allah orang yang sering memberikan takjil, dia akan mendapatkan pahala bagi dirinya dan semua yang ikut menikmati takjil di masjid. Kalau yang makan ada 100 orang, maka kita mendapatkan pahala sampai 100 orang tersebut. Ini, jadi Ramadan mengajarkan kita yang pertama adalah spirit ibadah. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita spirit kesabaran. Kita tahu puasa ini adalah 1 bulan penuh lamanya. Ada yang 29 hari, ada juga yang 30 hari. Dan kita tahu ibadah puasa ini adalah ibadah yang paling tua dibandingkan ibadah-ibadah lain, dibandingkan sholat, dibandingkan haji, dibandingkan zakat. Puasa ini ibadah paling tua. Orang pertama yang melakukan puasa dalam beberapa referensi itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam diusir oleh Allah dengan Siti Hawa dari surga, beliau beristighfar, beliau meminta ampun kepada Allah hampir 300 tahun lamanya, dan beliau berpuasa 1 bulan 3 hari, 13, 14, 15 setiap bulan Hijrah. Itulah yang kita kenal sebagai Yaumul Bid, puasa di pertengahan bulan, yang disebut dengan puasa Yaumul Bid, puasa pertengahan bulan. Nabi Nuh, beliau juga berpuasa. Nabi Nuh ini adalah nabi yang usianya cukup panjang. Ada yang mengatakan Nabi Nuh ini usianya 850 tahun. Tapi pengikutnya hanya 85 orang saja. Ini luar biasa hadirnya. Berarti kalau usianya 850 tahun, beliau 10 tahun sekali hanya 1 pengikutnya. Selama 850 tahun hanya diikuti oleh 85 orang saja. Ketika beliau bikin perahu, usulnya Allah yang akan ditimpa dengan banjir hujan besar, beliau itu berpuasa. Lalu siapa lagi? Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim, beliau menghancurkan berhala-berhala dan ditinggalkan terkampaknya di bahari yang besar. Ketika itu Raja Namrud marah, siapa ini pelakunya? Oh, ini adalah Ibrahim. Tangkap Ibrahim, bakar dia hidup-hidup. Dan lalu disiapkanlah tunggu api yang besar,
Ketika itu Ibrahim akan dimasukkan ke dalam api, Allah berseru kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jinaklah kau, jangan bakar nabiku, jadilah kau dingin. Dan ketika itu Nabi Ibrahim dibakar, beliau tidak terbakar, bahkan merasa sejuk. Ketika dibakar itulah beliau berpuasa. Lalu ada Nabi Daud. Nabi Daud ini kita kenal sebagai Nabi yang berpuasanya selang-seling. Hari ini puasa, besok libur. Hari ini puasa, besok libur. Hari Minggu libur, Senin puasa. Selasa libur, Rabu puasa. Selama setahun beliau puasa selang-seling. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sampai 1 tahun namanya Nabi Daud berpuasa. Nabi Muhammad SAW ternyata menarik. Beliau ini bertemu Ramadan hanya 9 kali, alias 9 tahun. Mulai kapan Nabi Muhammad berpuasa? Itu mulai sejak usia beliau 54 sampai 63 tahun. Baru beliau ketemu dengan Ramadan. Sebelumnya Ramadan belum diwajibkan. Beliau hanya berpuasa 10 Muharram, yaitu Asyura. Maka ketika Ramadan datang, semua ibadah baik Asyura, puasa yang lebih, dia menjadi sunnah. Oleh kita yang berbahagia, puasa ini harus kita laksanakan dengan penuh kesabaran. Kita tidak pernah mengeluh, maka pantas malah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh orang yang puasa itu, yaitu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Allah tidak panggil ya ayyuhal muslimun, hai orang Islam. Karena kita tahu tidak semua orang Islam adalah orang beriman. Berapa banyak orang yang ngaku KTP-nya Islam tapi dia tidak berpuasa. Tapi orang mukmin insya Allah dia puasa. Maka perintah puasa ini ditujukan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah kalau kita kerjakan puasa dengan kesabaran, kita tidak akan merasa capek, kita tidak akan merasa lapar, kita tidak akan merasa haus. Bahkan ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, kita ada rasa menyesal, kita ada rasa sedih. Idza kana akhir lailatin Ramadan bakatis samawati wal malaikat musibah di umat Muhammad. Kalau sudah datang akhir-akhir Ramadan, semua penduduk yang di langit, semua penduduk yang di bumi menangis. Kenapa menangis? Karena mereka ditinggalkan Ramadan. Bulan ini pintu-pintu surga dibuka oleh Allah lebar-lebar. Pintu neraka oleh Allah dikunci rapat-rapat. Kebaikan-kebaikan kita diberikan pahala berlimpah ganda. Siksa kubur dibebaskan. Bahkan segala doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi spirit yang kedua yang kita ambil daripada Ramadan adalah spirit kesabaran. Kita tahu pandemi insya Allah sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kita akan memasuki zona baru, zona menuju endemi, di mana alhamdulillah hampir 2 tahun kita tidak bisa sama-sama melaksanakan, dan banyak masjid-masjid yang tidak mengadakan salat tarawih. Tapi tahun ini
kita diberikan kebebasan untuk mengadakan tarawih. Bahkan tahun ini kita sudah diizinkan untuk mudik ke kampung halaman. Maka spirit yang kedua yang kita ambil adalah spirit kesabaran. Sabar ada 3. As-sabru bi ta'atillah. Sabar terhadap perintah Allah. Semua perintah Allah kita kerjakan. Yang kedua, as-sabru ala maksiatillah. Sabar atas segala maksiat jangan kita kerjakan. Dan yang ketiga, as-sabru ala bala wal musibah. Sabar terhadap musibah bencana yang menimpa kita. Yang ketiga adalah spirit tentang kedisiplinan. Hadirin yang berbahagia, kita tahu puasa mengajarkan kita menjadi manusia yang disiplin. Kapan kita mulai puasa, kapan kita membatalkan puasa. Kita kalau tidak disiplin, tentu batal puasa kita. Kenapa? Disiplin ini mengajarkan keberhasilan dari sebuah bangsa. Jepang itu negara yang berhasil, negara yang hebat. Kenapa? Karena di dalam masyarakat Jepang, warga negaranya itu selalu berbudaya disiplin. Antrian begitu rapi. Mereka bagaimana bekerja tepat waktu, masuk tepat waktu, pulang tepat waktu. Di kita mental kita masih payah. Mereka bekerja sekedar bekerja, semaunya, absen semaunya, libur semaunya, pulang semaunya. Maka negara kita ini sulit untuk menjadi negara maju karena tingkat disiplinnya sangat rendah. Yang keempat, spirit yang kita ambil dari Ramadan adalah spirit kejujuran. Kita puasa mengajarkan kepada kita untuk menahan lapar, menahan dahaga. Bisa saja kita diam-diam siang hari minum es kelapa, nggak ada yang kenal, jemaah di masjid nggak ada, tetangga di rumah nggak ada, teman di kantor nggak ada, nggak ketahuan. Nanti kita pulang ke rumah seakan-akan kita masih puasa. Tapi puasa melatih kita untuk jujur, tidak bohong. Inilah pentingnya kejujuran. Siapapun dia yang memimpin, yang menjabat harus punya mental jujur. Harus berani mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Berapa banyak mereka ketika ingin dipilih baca ayat kursi, ketika kursinya sudah dapat ayatnya hilang. Berapa banyak mereka mengkhianati sumpah-sumpah, janji-janjinya ketika mereka berkampanye. Dan sekarang kita merasakan bagaimana di zaman ini begitu berat. Kebutuhan makanan, bahan-bahan pokok meningkat, BBM naik, semua sudah naik. Sementara daya beli masyarakat kita masih jauh. Maka pentingnya mental kejujuran siapapun yang memegang amanat, siapapun yang menjadi pemimpin, dia harus punya mental, yaitu kejujuran. Banyak orang pintar, tapi tidak banyak orang jujur. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya bagaimana kepemimpinannya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tugas pemimpin itu bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Bagaimana rakyat bisa menikmati pendidikan gratis. Bagaimana masyarakat bisa menikmati pelayanan kesehatan secara cuma-cuma dan sebagainya. Ini tugas pemimpin. Maka spirit yang keempat, spirit kejujuran, ini sangat penting dimiliki. Terakhir adalah spirit sosial. Spirit sosial luar biasa. Kita selama Ramadan
menahan lapar, menahan dahaga. Sebulan lamanya. Ternyata kita merasakan bagaimana kalau perut kita dalam keadaan lapar, tidak ada makanan. Kita beruntung menjadi masyarakat yang berkecukupan. Kita beruntung masih bisa makan sehari 3 kali. Berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang tidak mengalami keberuntungan. Mereka terbiasa lapar, mereka terbiasa susah. Makanya asal mengajarkan kepada kita tentang spirit sosial agar kita peduli dengan orang lain. Kita keluarkan zakat, zakat fitrah, zakat mal, dikumpulkan dan diberikan kepada 8 asnaf, fakir miskin, yatim, mu'allaf, ibu sabir, fisabilillah, gharib, semua menikmati zakat yang kita keluarkan. Inilah hebatnya Ramadan mengajarkan kita kepedulian sosial di tengah orang-orang yang kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita dijadikan oleh Allah menjadi manusia muttaqi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.